Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Insyaallah di pertemuan pagi hari ini, kita lanjutkan pembahasan kitab Adabul Mufrad, yang mana setiap pertemuan anak ulangi dan ungkit kembali bahwa kitab Adabul Mufrad adalah kitab yang dirangkai dan disusun oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, yang berisikan tentang akhlak Islamiyah, ya, yang mana Rasulullah SAW mempraktekkan, mengajarkan kepada umatnya bagaimana seharusnya kita berakhlak. Nah, maka dari itu kita lanjut pembahasan kita, di bab selanjutnya, yaitu mengembangkan atau mencari harta. Ya. Seorang Muslim, ya, tidak dilarang, ya, atau bahkan dianjurkan untuk kita mencari rezeki lebih. Ya. Jadi bukan berarti kalau kita beribadah kita meninggalkan, ya, dunia seluruhnya, tidak. Tetap kita mencari nafkah untuk keluarga, ya, mencari harta lebih untuk membiayai diri kita, ya, sehingga kehidupan kita lebih, ya, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena tidak bisa dipungkiri, ya, para jamaah sekalian, ya, kehidupan kita di dunia ini tidak lepas dari membutuhkan biaya, ya, membutuhkan harta. Maka dari itu, bagaimana dalam Islam, pandangan syariat Islam tentang mencari dan mengembangkan harta. Ya. Nah, dari sahabat Huns bin Harith, ya, dari min abihi, ya, dari ayahnya, ya, ia berkata, ya, ya, ketika salah satu ya, ketika seseorang, ya, dari kami menghasilkan atau menghasilkan harta, ya, lalu ia menyembelihnya. Saya berkata, ya, ketika ada kuda, ya, yang mana kuda ini berarti kuda ternak, ya, para jamaah sekalian, ya, yang mana dipelihara sampai beranak, ya. Maka ia berkata, aku hidup hingga, ya, aku menunggunya, ya, menunggu, ya, anak yang dilahirkannya. Ya. Lalu datanglah surat dari Umar bin Khattab, ya, kepada kami, hendaknya kami perbaiki apa yang Allah berikan kepada kami. Karena dalam masalah datangnya kiamat masih ada kelapangan atau masih ada waktu, ya. Jadi bagaimana, ya, bahwasanya Umar bin Khattab, ya, melihat ada celah, ya, yang mana bisa diperbaiki dari memelihara kuda yang ia miliki, ya, yang mana, ya, ibunya sudah dikorbankan, ya, yang mana bisa dipelihara anak-anaknya sebagai menjadi ladang rezeki bagi keluarganya. Nah, ini begitu perhatian, ya, para jamaah sekalian. Ya, Islam memperhatikan, ya, umatnya dalam mencari nafkah, ya, mencari harta lebih. Ya. Nah, ini yang patut kita menjadikan pelajaran bagi hidup kita. Ya. Salah satu keutamaan bagi, ya, seorang kepala keluarga adalah mencari nafkah untuk keluarganya. Dan itu ibadah. Ya. Salah satu ibadah yang paling besar bagi, ya, seorang kepala keluarga. Nah, kita lanjut, ya, di hadis riwayat Anas bin Malik, ya, radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Itsqamat sa'ah, itsqamat sa'ah, ya, apabila datang hari kiamat, wa biyadi ahadikum fasilah, ya, dan, ya, salah satu di antara kalian, ya, memiliki, ya, anak pohon kurma, ya, atau kebun kurma. Nah, anistata'a alla yakuma hatta yakrisaha falyaf'al. Ya. Jika biasa, ya, jika bisa, ya, kiamat itu datang sebelum, ya, ditanam, ya, maka tanamlah. Nah, yang dimaksud sini, ya, jangan menunda kalau kita punya rencana, ya, untuk membangun ladang, ya, untuk membangun, ya, usaha yang kita ingin kembangkan. Ya. Sesungguhnya, ya, kita masih punya waktu sampai hari kiamat hari kiamat datang. Nah, maka jangan tunda ketika ingin kita ya, membangun usaha, ya. Nah, seperti kita ingin seperti di hadis ini, ya, ketika ingin membangun kebun, ya, atau ladang pohon kurma, ya, maka tanam segera, jangan ditunda. Ya. Nah, sesungguhnya, ya, hari kiamat masih belum datang dalam waktu dekat. Hmm. Inilah, ya, bagaimana Islam
lagi dan lagi menganjurkan untuk mencari nafkah, ya. Membesarkan usaha yang kita inginkan, ya. Dan masih banyak lagi ya para jamaah sekalian, ya. Sebetulnya hadis-hadis yang menganjurkan kita untuk mencari nafkah, ya. Bahkan di hadis yang lain, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai hambanya yang kuat daripada hambanya yang lemah, hambanya yang kaya daripada hambanya yang, ya, tidak memiliki harta. Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai. Hmm. Inilah para jamaah sekalian, ya. Bukan berarti kita memiliki harta berarti kita, ya, memiliki banyak dosa, tidak. Sesungguhnya, ya, salah satu ladang amal kita, ya, yang paling besar itu dari harta kita, ya. Amal jariyah yang berbentuk wakaf, ya. Nah, kemudian ya membantu saudara-saudara yang membutuhkan. Itu segalanya membutuhkan harta. Lanjut ke hadis 480 dari sahabat Khalid bin Makhlad. Dia berkata, ya, telah mengabarkan kepada kami Sulaiman bin Bilal, ya, ya, dari sahabat Dawud, ya. Ia berkata, telah berkata kepadaku, ya, Abdullah bin Salam, jika engkau mendengar, ya, Dajjal telah keluar dari perut bumi, ya, dan engkau sedang menanam, ya, tanaman atau bibit pohon kurma, maka jangan tergesa-gesa untuk menikmatinya, ya, karena manusia setelah itu masih hidup. Nah, yang dimaksud di sini adalah, ya, bagaimana anjurannya dalam kita membangun usaha, ya, segala apapun, bahkan ketika dekat hari akhir, ya, jangan tergesa-gesa, ya, tetap kita membangun, ya, ladang rezeki kita. Dan inilah dalam hadis ini anjuran agar memanfaatkan kesempatan, ya, mensegerakan untuk kita mencari nafkah lebih, ya, mengambil manfaat dari, ya, apa yang bisa kita tanam, yang bisa kita raih, ya. Karena itu adalah bentuk pahala yang mengalir bagi kita juga kepada anak-anak kita, yang mana itu bisa menjadi amal jariah juga para jamaah sekalian, ya. Nah, inilah, ya, jangan dipandang sebelah mata, ya, yang mana mungkin beberapa umat, ya, memandang tidak perlu berlebih-lebihan dalam mencari harta, atau misalnya, ya, tidak perlu uh, mengutamakan untuk mencari harta, ya. Namun dalam Islam sesungguhnya mencari harta, ya, adalah suatu amalan yang terpuji, ya. Bahkan suatu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lihat juga para jamaah sekalian, para sahabat, ya, beberapa dari sahabat, ya, itu adalah orang-orang saudagar kaya dalam di bangsa Quraisy. Ya. Nah, dan mereka yang berperan besar dalam perkembangan Islam, yang mana insya Allah menjadi amal jariah kepada seluruh umat muslim. Maka Islam tidak punya kekuatan, ya, sampai menunggu, ya, para sahabat-sahabat yang mempunyai harta yang menyokong hartanya dalam perkembangan umat muslim pada zaman jahiliyah. Tidak bisa dipungkiri para jamaah sekalian, apalagi ketika berperang, ya, membutuhkan unta, ya, untuk membawa peralatan perang, membutuhkan kuda untuk berperang, ya. Dan semuanya membutuhkan harta. Inilah, ya, fadilah, ya, mencari nafkah atau mencari harta dalam Islam, ya, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan sangat ditekankan, ya, sangat dianjurkan dalam Islam. Nah, kemudian, ya, kita masuk ke bab selanjutnya, ya, bagaimana ketika seorang yang dizolimi atau tertindas, ya, yang mana doanya itu, ya, lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, ini hadis yang sangat terkenal, hadis yang masyhur, ya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya, salatu da'awatin mustajab. Ya, ada 3 doa yang pasti dikabulkan. Ya, 3 kondisi, ya, yang mana ketika orang tersebut berdoa pasti dikabulkan. Kondisi yang pertama, ya, dakwatul mazlum, ya, doa orang yang terzolimi atau tertindas. Wasani dakwatul musafir, yang kedua adalah doa orang yang sedang bersafar. Wasalis
Al-walidu ala walidihi, ala waladihi, ya. Doa orang tua kepada anaknya. Nah, inilah doa, ya, 3 bentuk doa dalam Islam yang, ya, pasti mustajab, ya, asalkan, ya, tidak ada unsur kemaksiatan, ya. Nah, yang pertama adalah doa orang yang terzolimi, yang kedua adalah doa orang musafir, yang ketiga adalah doa orang tua kepada anaknya. Ya, kita lihat para jamaah sekalian, ini senjata yang tidak ada tamengnya, senjata yang langsung terkabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu doa, ya. Maka, ya, ketika kita dizolimi, difitnah, ya, bahkan sampai kita dihardik, ya, jangan takut, ya. Kita masih punya doa yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, menjadi penyokong kita dalam berperang untuk memusuhi musuh-musuh Allah. Kemudian ketika bersafar, ya, yang mana safar itu para jamaah sekalian, kata Rasulullah SAW, as-safaru qillatun minal azab. Safar itu adalah sebagian dari azab. Maka orang yang bersafar, ya, ketika berdoa akan lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian yang terakhir adalah doa orang tua kepada anak, yang mana setiap orang tua, ya, pasti ingin anaknya ini menjadi anak yang soleh, berbakti, dan juga bermanfaat untuk orang-orang di sekitarnya. Maka yang pertama kali, ya, dilakukan orang tua kepada anaknya, ya, dengan mendidik, ya, dengan akhlak yang mulia, dan juga mengajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Nah, maka sokonglah 2 hal tersebut dengan doa, yang mana itu akan lebih memperlancar, lebih membantu, ya, dalam kita, ya, keseharian anak-anak kita, ya, keseharian orang tuanya juga. Nah, inilah, ya, kekuatan dari doa. Ya, apalagi, ya, doanya di waktu-waktu mustajab, di tempat-tempat yang mustajab, ya. Ketika lagi di Ka'bah, ya. Kemudian lagi berpuasa, ya, di 10 malam terakhir Ramadan. Nah, perbanyaklah doa. Nah, kemudian, ya, kita lanjut ke bab selanjutnya, permohonan, ya, rezeki, ya. Nah, dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lagi-lagi bagaimana Islam ini memandang, ya, rezeki, ya, kemudian, ya, harta itu sebagai, ya, penyokong utama dalam kehidupan manusia, ya. Seperti di hadits ini, ya, yang mana, ya, ini menjelaskan tentang, ya, hayat, ya, dalam surat Al-Maidah ayat 114, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim warzuqna wa anta khairur raziqin, ya. Ya Allah, ya, Rabb pemberi rezeki, ya, satu-satunya zat yang bisa memberi rezeki kepada seluruh makhluk, ya, berikanlah kami rezeki, ya. Wa anta khairur raziqin, dan sungguh engkaulah, ya, sebaik-baiknya yang bisa memberi rezeki. Dan tidak ada rezeki selain dari rezekinya Allah. Tidak mungkin para jemaah sekalian. Ya. Tidak mungkin seseorang mendapatkan rezeki selain dari rezekinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya para jemaah sekalian, ya, kalian, para jamaah bisa lihat, ya, orang-orang yang sombong, ya. Nah, katakanlah kepada mereka, ya, silahkan kalian sombong, ya. Namun ingatlah, rezekimu adalah rezeki atau titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, barangmu yang kau miliki itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah engkau bisa, ya, memiliki rezeki selain dari rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, apakah engkau bisa memiliki harta selain dari titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tanyakan. Yang mana nanti jawabannya akan tergantung dari iman seseorang. Maka kita bahas di hadis 482, ya, dari sahabat Jabir, bahwasannya ia mendengar Rasulullah SAW berdoa, ya, di atas mimbar, ya, sambil mengarahkan pandangannya ke negeri Yaman, ya, atau ke arah selatan. Yang mana doanya, ya, ya, Allahumma rzuqna, ya, min turathil ardi wa barik lana fi mudna wa sawinan. Ya Allah, ya, semoga, ya, mereka menghadap dengan hatinya, ya. Allahumma akbil qulubihim, ya, yang mana, ya, teguhkan hati-hati kaum muslimin. Lalu beliau mengarahkan pandangannya ke Irak, ya, sembari membaca doa itu
dan mengarahkannya kembali ke arah, ya, ke segala arah yang mana bertujuan untuk, ya, kepada kaum muslim dimanapun yang mereka berada, ya, pada saat itu, ya, agar, ya, ditetapkanlah hati-hatinya, ya, agar takut kepada Allah Subhanahu wa taala, nantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW mendoakan bagi seluruh kaum muslimin, ya, Allahumma rzuqna min thamaratil ardi, ya Allah, ya, berikanlah kami, ya, rezeki dari hasil-hasil bumi ini, wa barik lana fi muddina wa sa'ina, ya, dan berkahilah, ya, dengan mud kami dan sok kami, ya, yaitu mud itu, ya, mud itu satu genggam, ya, satu genggam itu namanya satu mud, ya. Kalau sok itu, ya, dia ada takaran tersendiri untuk sok, yang mana pada zaman sekarang, ya, tidak dipakai lagi takaran-takaran tersebut, ya, jarang terpakai, ya. Nah, dimaksud di sini berkahilah kami dalam mud dan sok adalah berkahilah kami dalam, ya, jual beli, ya, kejujuran, ya, kelancaran dalam kita berdagang, ya, dijauhkan dari segala mara bahaya. Inilah, ya, doanya Rasulullah SAW kepada umatnya, yang mana di sini, ya, Rasulullah SAW, ya, menginginkan umatnya agar rezekinya lancar, ya. Nah, diberikan, ya, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, pertolongan. Nah, begitu sayangnya Rasulullah SAW kepada umatnya. Nah, namun bagaimana sekarang kita sebagai seorang muslim bisa mengikuti jejak Rasulullah SAW dalam beribadah, berakhlak, ya. Nah, bahkan dalam mencari harta, ya, Rasulullah SAW pandai, ya. Jadi Rasulullah SAW bukan hanya pandai dalam strategi perang, namun dalam berdagang pun, ya, Rasulullah SAW pandai, ya. Inilah, ya, bagaimana kita seorang muslim, ya, jangan hanya tahu di ibadah, ibadah, ibadah. Hablum minan nas, mencari nafkah, ya, berinteraksi juga ibadah, ya. Bagaimana kita bisa, ya, mengikuti jejak Rasulullah SAW dalam, ya, sosial dia. Itulah, ya, anjuran lagi dan lagi dalam mencari nafkah. Bahkan didoakan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Sekarang bagaimana kita mengusahakannya, ya, dan juga mengikuti doanya Rasulullah SAW dalam, ya, melancarkan rezeki-rezeki umat muslim. Ya, semoga kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang dilancarkan rezekinya, ya, diberkahi apa yang kita miliki, ya, dan juga, ya, menjadikan berkah bagi anak keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kita lanjut, ya, ke bab selanjutnya, ya. Nah, kezaliman adalah bentuk, ya, celaka bagi orang di hari kiamat, ya, kegelapan, ya. Bagaimana orang yang zolim, sering menzolimi orang, ya, itu akan menjadi malapetaka orang tersebut di hari kiamat. Para jamaah sekalian, ya, kezoliman bukan hanya berbentuk kita fisik, ya, atau mencela, namun kezoliman bentuknya sangat banyak. Menggibah, fitnah, ya, ya, bahkan uzon dalam, ya, seseorang itu juga dalam bentuk kezaliman. Ya, maka kita bisa lihat para jamaah sekalian, segala bentuk amalan, baik itu amalan yang soleh maupun amalan keburukan, itu diawali dengan hati. Kalau hati kita baik, insya Allah amal kita pun ikut baik. Namun sebaliknya, kalau hati kita buruk, ya, diisi dengan prasangka buruk, ya, maka, ya, seluruh amalan kita pun akan ikut buruk. Nah, maka seperti doanya Nabi Ibrahim, ya, alaihissalam, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika diberi cobaan, ya, ya muqallibal qulub, kata Nabi Ibrahim, wahai zat yang bisa memutar balikan hati, tsabbit qulubana ala dinik. Allah, ya, tetapkanlah hati kita dalam agamamu. Wa ya musarrifal qulub, ya, yang bisa memindahkan, ya, ya, bisa memindahkan, ya, curah hati kita, ya, curahkanlah, ya, sorif qulubana ala taatik, dan curahkanlah atau, ya, teguhkanlah hati kita dalam ketaatan kepadamu. Itulah ketika kita ingat kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala amalan kita, maka insya Allah kita tidak akan berbuat keburukan.
ya. Baik ketika kita lagi sendiri, apalagi kepada orang lain. Karena kita takut ya, segala perbuatan buruk kita akan dibalas oleh Allah. Yang mana balasannya pun yang kita tidak duga-duga. Pasti para jemaah, pasti itu. Perbuatan buruk kita, apalagi perbuatan buruk kita kepada manusia itu pasti akan dibalas. Ya. Maka perbanyaklah taubat dan juga meminta maaf ya, jemaah sekalian. Apalagi kepada manusia ya. Kalau orang tersebut tidak memaafkan kita, ya maka pasti dia akan dibalas, antar dibalas di dunia atau di kontoro. Tinggal dipilih saja sudah. Maka jaga hubungan kita sama manusia, apalagi sampai kita memfitnah, menghardik, mencela, merendahkan. Nauzubillah min dzalik. Ya. Karena pasti itu, pasti ya para jemaah sekalian itu akan dibalas ya, baik di dunia maupun di akhirat. Kita masuk ke hadis 483 ya, tentang kezaliman yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ya malapetaka ya bagi orang yang nanti di akhiratnya, bagi orang yang sering zolim. Di sini ya dari sahabat Jabir bin Abdullah, ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda ya, takutlah pada kezaliman, takutlah kalian pada perbuatan zolim, karena itu ya sebagai malapetaka kalian, kegelapan kalian di hari kiamat. Ya. Kemudian takutlah kalian kepada sifat kikir, pelit, kepada siapapun. Karena itu telah menghancurkan kaum-kaum sebelum kalian dan menyebabkan mereka saling menumpahkan darah dan menghalalkan apa yang diharamkan. Nah, jadi dua ya para jemaah sekalian. Penyebab ya. Yang pertama adalah kezoliman. Bagaimana menjadi penyebab malapetaka pada hari kiamat. Ya, para jemaah sekalian, siapa di sini yang ingin celaka? Apalagi ketika hari kiamat. Nauzubillah min dzalik. Yang celakanya kekal. Ya. Siapa yang ingin? Ya. Maka jangan kita zolimi seseorang. Lebih baik kita diamkan, kita jauhi seseorang tersebut daripada kita menzolimi. Ya. Apalagi sampai ya menyebarkan atau mencemarkan nama baiknya. Yang mana belum tentu benar kabarnya. Yang mana kita hanya bilang kila wakol, katanya sih begini, katanya sih begitu. Gak jelas kabarnya. Atau bahkan kita memfitnah. Allah bilang menzali. Ya. Lebih baik kita tidak mengenal seseorang daripada kita mengenal kemudian kita hancurkan nama baik orang tersebut. Tidak perlu kenal seseorang kalau kita tidak bisa berbuat baik kepada orang. Untuk apa? Ya. Nah, banyak kisah dari Rasulullah SAW yang mana menghindari suatu kaum ya agar tidak berbuat keburukan pada kaum tersebut. Rasulullah SAW ya selalu menahan ya dalam ucapannya apakah berdoa keburukan bagi suatu kaum ataupun seseorang yang mana doanya Rasulullah SAW ini mustajab. Ya. Beliau tahu kekuatan begitu besarnya doa, begitu besarnya kekuatan doa, maka dia jaga ucapan. Ya. Itu yang pertama, berani dibentuk zoliman. Dalam bentuk apapun, fisik, ucapan, hati. Kemudian yang kedua, sifat yang menghancurkan suatu kaum adalah kikir, pelit dalam bentuk apapun. Pelit dalam hati. Ya. Bahkan berdoa pun orang tersebut pelit. Ya. Apalagi dalam memberikan rezeki kepada orang lain, membantu orang lain. Ya. Nah, karena kikir ini para jamaah sekalian adalah sifat yang menjadikan atau sebabnya itu dari sifat egois ya. Dari sifat orang egois adalah salah satu sifatnya adalah kikir ya. Ini saling berkesinambungan, saling melekat satu sama lain. Kejauhilah sifat kikir, ya, sifat egois ya, yang tidak mementingkan orang lain, yang penting hanya diri sendiri saja. Nah, sifat kikir ya, yang menghancurkan suatu kaum. Berarti kaum-kaum sebelumnya. Ya, mungkin terjadi juga pada kaum kita ya. Pada umat Nabi Muhammad juga mungkin terjadi. Memang kita jauh ya para jemaah sekalian. Sifat-sifatnya syaitan. Nauzubillah min dzalik. Kemudian kita lanjut ya.
Dari sahabat Jabir kembali, ya, ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya, di akhir, ya, di di hari akhir nanti umatku nanti akan terjadi, ya, mempunyai sikap-sikap jelek, ya, saling menuduh, hmm, saling menghinakan, tidak punya harga diri, dan itu dimulai dari orang-orang yang zolim. Jadi sifat orang yang zolim, ya, secara terperinci, ya, mudah menginjek atau menjelek-jelekan nama baik orang lain, menuduh, ya, menuduh seseorang dalam berbuat keburukan, menghardik, ya, atau ketika orang tersebut mau melakukan keburukan, ya, diungkit, ya, celah kembali, 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 ya. Inilah sifat, ya, orang yang zalim pada hari akhir, yang mana disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dan suka menghinakan orang lain, seakan-akan orang tersebut adalah orang-orang yang paling terburuk di muka bumi. Padahal belum tentu orang yang dihinakan ini lebih baik, lebih buruk daripada yang mengucapkan, yang menghina. Jangan sampai, ya. Dan inilah, ya, yang menjadi penyebab, ya, atau, ya, sifat utama dari orang-orang yang jauh. Alhamdulillah min dzalik. Ya. Lagi-lagi semuanya, ya, itu berasal dari ucapan, ya, menjelek-jelekan, menuduh, menghinakan. Ya, itu bentuk kezaliman yang dari ucapan atau lisan. Nah, sampai, ya, karena lisan kita yang tidak bisa dijaga, akhirnya menzolimi orang lain dan orang lain akhirnya tidak ridho, dan akhirnya nanti dibalas di akhir. Ya, wa yuzubillah min dzalik. Kemudian kita lanjut ke hadis 485, yang dari sahabat Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya, nah, kezaliman adalah bentuk kegelapan pada hari kiamat, atau, ya, kecelakaan pada hari kiamatnya. Bentuk celakanya seseorang pada hari kiamat salah satunya dengan kezaliman. Kita lanjut, ya. Hadis 486, ya. Jadi, ya, sahabat Abu Said, ya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya, apabila ada kaum mukmin selamat dari siksa api neraka, mereka akan ditahan, ya, di jembatan surga, ya, di jembatan antara surga dan neraka, lalu dikisos. Nah, ini yang disebut dengan kontor. Kezoliman-kezoliman yang telah mereka perbuat, ya, selama mereka di dunia kepada orang lain, ya. Setelah disucikan kezoliman-kezoliman itu, baru mereka diizinkan masuk surga. Jadi para jamaah sekalian, ya, tempat kontoro itu sebagai penyucian kita. Kalau kita dulu sering menzalimi orang-orang yang kita zalimi tidak ridho, maka kita tidak akan masuk surga sampai kita dikisos dalam bentuk apapun, bahkan kepada hewan. Kalau dulu kita sering memukul hewan, memukul kucing, ya, mengusir kucing dengan, ya, kasar, bahkan melempari dengan barang, ya, nanti di akhirat dikembalikan oleh Allah, ya, seakan-akan kita dilempari oleh barang yang besar, ya. Inilah, mereka tidak akan diizinkan masuk surga sampai mereka dikisos asal kezaliman-kezaliman mereka. Hmm. Dan ini bersumpah, ya, atas nama Nabi Muhammad, ya, yang berada di tangannya, yaitu dia bersumpah kepada Robnya Nabi Muhammad, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, ya, seseorang yang hanya berada di rumahnya selama di dunia, ya, lebih membawanya ke surga daripada orang yang zolim. Jadi lebih baik kalian mengurung diri kalian di rumah daripada kalian keluar dengan kezoliman. Jangan sampai kita berinteraksi sama orang yang ada zolim, zolim, zolim aja. Baru mengucapkan satu dua kata menyakiti hati orang lain. Buat apa? Ya, lebih baik kalian diam. Nah, gitu kan? Nah, seperti di hadis ini, ya. Ketika orang yang diam saja di dunia, ya, itu lebih membawanya ke surga daripada orang yang, ya, keluar dari rumahnya kemudian menzalimi orang lain. Inilah anjuran dalam Islam, ya, untuk bagaimana kita mengucapkan apa yang perlu, yang penting, ya. Inilah, ya, bagaimana kita menjaga segala bentuk interaksi kita, baik dari tangan, kaki, ya, mata, mulut, ya, telinga. Jauhkan segala dari bentuk zalim, apalagi dari hati kita. Jauhkan para jamaah sekalian, ya.
Kalau ada suatu perkara yang membuat kita terpikirkan sampai kita ya merasa sesak, merasa dengki kepada perkara tersebut, maka jauhi saja perkara tersebut. Nggak usah kita lanjutkan. Baik sekarang ataupun di masa mendatang. Jauhi. Nggak semua perkara harus kita urus. Adalah bentuk dari menjauhkan diri kita dari kezaliman. Kemudian kita lanjut di hadis 487 ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya, jauhlah dari perbuatan zalim. Karena kezaliman adalah bentuk ya kegelapan atau malapetaka di hari kiamat nanti. Ya, jauhlah dari perbuatan keji, ya, perbuatan buruk, ya, karena Allah tidak suka pada orang yang ya, berbuat keji dan berkata kotor. Dan yang ketiga, jauhlah dari sifat kikir, pelit, karena itu telah membawa kaum-kaum sebelum kalian dalam binasaan, ya. Memutuskan tali silaturahim ya, di antara kaum-kaum mereka dan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi-lagi ya, perbuatan-perbuatan yang dicela dalam Islam yang mana membawa malapetaka, ya, mengancarkan kaum-kaum sebelumnya, ya, menjadikan ini sikap yang mana dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah murka kepada orang-orang yang mempunyai sikap zalim dan juga keji, ya, dan sifat kikir yang menghancurkan tali persaudaraan. Kejauhlah dari ya, tiga perkara tersebut. Kita lanjut ke hadis 498 ya. Dari sahabat Jabir kembali ya. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, nah, jauhlah dari perbuatan zalim. Ya, karena itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Ya. Dan takutlah pada sikap kikir ya, pelit yang telah menghancurkan kaum-kaum sebelum kita. Ya. Yang menyebabkan ya permusuhan, ya, fitnah, ya, saling berperang dan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi-lagi sikap yang atau akhlak-akhlak yang amal-amal yang dilarang dalam Islam ya, memang dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita lanjut ke suatu kisah ya para jamaah sekalian. Nah, dari Abu Duha ya ia berkata ya, ketika Masyruk bin Syah dan juga Syatir berkumpul di masjid ya. Nah, maka didatangi atau dikelilingi oleh orang-orang yang di tengahnya ada mereka berdua. Masyruk berkata kepada Syatir, aku tidak melihat mereka mendatangi kita kecuali mereka ingin mendengar ya wasiat dari kita. Ya, apabila kamu meriwayatkan ya, dari Abdullah, maka aku mempercayaimu. Dan apabila aku meriwayatkan dari Abdullah, maka kamu akan mempercayaiku. Jadi Abdullah ini adalah orang yang terpercaya. Maka kita sampaikan riwayat dari orang tersebut, ya, karena lebih fikoh, lebih terpercaya. Ia berkata, ya, sampaikanlah, ya, wahai Abu Aisyah, ya. Ia berkata, apa engkau pernah mendengar Abdullah berkata, ya, kedua mata itu berzina, kedua kaki itu berzina, dan kemaluan itu membenarkan atau mendustakannya. Nah, jadi ya bentuk dari zina adalah bentuk dari kaki juga bisa berzina, mata juga bisa berzina, ya. Nah, maka ia menjawab, ya, aku pernah mendengar wasiat tersebut. Kemudian ia berkata lagi, yang kedua kalinya, aku juga mendengarnya. Ia berkata, apakah engkau mendengar Abdullah berkata dalam Al-Quran Allah ya yang paling memuat hukum halal dan haram ya. Nah, perintah larangan yaitu ayat ya surat An-Nahl ayat 90, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kamu berlaku adil. Innallaha ya'muru bil adli wa ihsan. Ya. Sungguhnya ya perintah dalam Al-Qur'an ya agar kita berlaku adil. Ya, wal ihsan. Ya, ihsan itu berbuat kebajikan. Wa ita idzil qurba dan ya memberikan segala yang kita miliki kepada kerabat-kerabat kita. Wa yanha 'anil fahsya dan Allah Subhanahu wa taala melarang dari perbuatan keji ya, fahish wal munkar dan kemungkaran ya, kerusakan yang membuat perbuatan yang membuat kerusakan di atas bumi. Wal bagi itu ada permusuhan, adu domba. Yang menjawab iya. Ya, ini adalah wasiat kedua. Ya. Kemudian, apakah engkau mendengar Abdullah berkata bahwasanya dalam Al-Quran ada ayat yang paling cepat untuk memberikan jalan keluar. Jadi kalau kita punya permasalahan jalan keluar yang paling cepat, ya,
Nah, itu dijelaskan dalam surat At-Tolak ayat kedua, ya. Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan menjadikan ya jalan keluar pada setiap permasalahan. Dia menjawab, ya. Nah, aku juga mendengarnya. Ya. Jadi sama-sama ya masuk, dan juga Syatir ini sama-sama mendengar wasiat yang sama dari Abdullah. Kemudian wasiat keempat, ya, apakah engkau mendengar Abdullah berkata bahwasanya dalam Al-Quran ada ayat yang paling ya, memberikan kita pemasrahan atau bagaimana kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di surat Az-Zumar ayat 53, ya. Ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim. Ya. Wahai hamba-hambaku, ya, yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa atas rahmat Allah. La taqnatu mir rahmatillah. Nah, inilah yang mana kita ya, menjadikan diri kita ya, berazam kuat. Jangan sampai kita pasrah pada perkara yang kita hadapi. Ya, apapun dalam bentuk keburukan, ya, selalu kita bangkit, ya, bertaubat, optimis bahwa Allah akan membantu kita dalam bentuk apapun. Yang penting usaha dan sabar. Ya, percuma kalau kita sabar tapi nggak ada usaha, ya sudah, hasilnya nihil. Dan sebaliknya, kalau kita usaha tanpa sabar, ya sudah, akhirnya hanya menjadi ya, kerugian bagi orang tersebut. Akan menghabiskan waktu. Ya. Inilah ya bagaimana ya Rasulullah SAW ya, melihat para sahabatnya mengamalkan ya aman-aman yang begitu besar ya, di mata Islam. Ya. Nah, dari mulai perbuatan hati mereka, ya, kemudian ya dari sikap-sikap mereka, dan mereka memberikan wasiat sesuai dengan Rasulullah SAW ajarkan. Inilah ya keutamaan bagi para sahabat, yang mana ya, belum tentu kaum muslimin bisa mengikuti perbuatan para sahabat tersebut, yang mana bisa mengamalkan satu dua ayat dan juga mengaplikasikannya ya, di dalam kehidupan masih sehari-hari. Inilah ya menjadi pelajaran bagi kita ya para jemaah sekalian, agar kita bisa mengaplikasikan ya, ilmu yang kita miliki ya, agar kita dipermudah segala urusannya ya, dilancarkan rezekinya ya para jemaah sekalian ya. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu dilihat dari akhir hidup seseorang. Jangan sampai kita sekarang beramal soleh kemudian kita kikir. Ya. Karena belum tentu akhir hayat kita ya, menjadikan itu sebagai husnul khotimah. Belum tentu para jamaah sekalian. Ya. Ketika ada seorang rahib pada zaman Nabi Musa, ya, seorang abid ahlul ibadah yang mana di akhir hayatnya ya, ia berzina dan juga wafat. Ya. Nah, ini gimana? Ya? Seorang abid yang menjaga ya, tempat peribadatan, yang mana akhir hidupnya ya su'ul khotim, dan sebaliknya ya ada seseorang yang tidak pernah beribadah, ya, zolim, ya, kemudian bersikap keras, namun menolong seekor anjing, ya, maka ya tempatnya surga bagi Allah Subhanahu, bagi orang tersebut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka jagalah hati kita. Jangan sampai kita mempunyai sifat kikir dan juga takabur, sombong. Ya. Yang mana ini menjadi pedoman dalam amalan kita ya. Kalau hati kita baik, maka amalan kita akan maksimal. Namun sebaliknya ya, kalau hati kita kurang bisa kita jaga, maka amalan kita pun ya akan menjadikan sebagai beban. Seakan-akan amalan itu tersebut adalah beban. Nah, padahal tidak ya. Maka ya kalau kita beramal itu yang penting ikhlas para jamaah sekalian. Tidak perlu besar, besar nggak usah. Ikhlas saja. Ya. Nggak semua ya sesuatu ya harus kita perbuat ya. Percuma kalau kita beramal tapi tidak ada rasa ikhlas. Mana itu malah menjadi bumerang bagi ya, orang tersebut ya. Nah, mana kalau terpaksa beramal menolong orang ya, malah menjadi sifat dengki. Ya, untuk apa? Ya, hilang sudah. Ya. Kita lanjut.
hadis qudsi, ya, ini dari Allah Subhanahu wa taala, ya, yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, ayat, wahai hamba-hambaku, ya, wahai umat muslim, ya, aku mengharamkan segala perbuatan zalim. Dan itu aku haramkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Dan aku haramkan kepada kalian. Maka janganlah kalian berbuat zalim. Dan wahai hamba-hambaku, sungguhnya kamu, ya, sehingga kalian, ya, berbuat dosa siang dan malam. Ya, jadi Allah tahu, ya, hambanya ini pasti berbuat dosa setiap hari, ya, setiap waktu. Maka, ya, aku berkehendak untuk mengampuni seluruh dosa-dosa. Tidak peduli baik perbuatan kecil maupun kezaliman yang besar. Maka minta ampunlah kepada. Nah, ini jadi syaratnya pada zaman sekalian. Kalau amalan kita atau perbuatan buruk kita ingin diampuni, maka minta ampunlah kepada Allah, bertobat. Ya, kalau nggak bertobat, gimana mau diampuni? Dan wahai hamba-hambaku, ya, setiap kalian itu adalah orang yang lapar, nggak punya rezeki, kecuali yang aku beri rezeki. Maka mintalah, ya, rezeki kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya aku akan memberikannya. Dan setiap kalian adalah orang yang telanjang, tidak punya pakaian. Maka aku berikan kalian pakaian. Ya, kemampuan kalian dalam, ya, memakai suatu pakaian yang layak. Ya, maka mintalah, ya, rezeki kepadaku, ya, pakaian dalam bentuk sandang dan pangan. Niscaya aku akan memberikannya. Dan wahai hamba-hambaku, ya, andaikan orang-orang sebelummu dan sesudahmu, ya, serta seluruh manusia dan jin dalam kondisi hati yang bertakwa, ya. Jadi kalau seluruh makhluk Allah dari awal, ya, Nabi Adam sampai akhir hari kiamat, semuanya itu bertakwa. Nggak ada yang, ya, kufur kepada Allah, tidak ada yang durhaka kepada Allah. Maka, ya, walaupun seluruhnya, ya, hambaku bertakwa kepadaku, maka tidak menambahkan sedikit pun kuasa. Ya, tidak ada untungnya bagi Allah. Di sini penjelasan bahwa rasa, ya, perbuatan takwa itu kembalinya kepada kita, bukan kepada Allah. Ya. Jadi kalau misalkan ada seseorang, ya, saya nggak mau berdoa lagi deh, doa saya nggak dikabulkan, yang rugi kan dia, Allah nggak merugi. Ya. Jadi jangan seakan-akan kita ibadah yang butuh Allah, tidak. Kita ibadah itu yang butuh kita. Ya. Maka jadikanlah ibadah itu bukan suatu yang wajib, para jemaah sekalian. Ya. Ini tips dalam beribadah oleh para ulama. Jangan pikir suatu ibadah itu wajib atau tidak. Tapi pikirlah segala bentuk ibadah, perbuatan amal soleh itu butuh kebutuhan seseorang. Primer, bukan sekunder, ya. Primer. Ibadah itu kebutuhan primer, jemaah sekalian. Bukan sampingan, bukan sekunder. Ya. Inilah. Ya. Maka, ya, sebaliknya juga, apabila mereka dalam kondisi yang paling jahat hatinya, tidak ada yang bertakwa dari hambanya Allah, ya, ciptaannya Allah ini nggak ada yang bertakwa. Ya. Dari awal sampai akhir, ya, kalau misalkan hal tersebut terjadi, tidak mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Ya. Tidak mengurangi, tidak merugikan diri Allah Subhanahu wa taala sedikit pun enggak. Ya. Seperti yang ulangi, ya. Kalau kita kufur kepada Allah, Allah nggak rugi, yang rugikan kita. Karena yang butuh ibadah bukan Allah, tapi kita. Ya. Buat apa malaikat, ya, di setiap harinya mengelilingi ars dengan tasbih-tasbihnya, berzikir kepada Allah. Ya, buat apa tumbuhan-tumbuhan itu bertakwa kepada Allah, menjadi saksi perbuatan kita. Ya. Nah, buat apa para nabi sih, ya, sebelum-sebelumnya, ya, sangat takut kepada Allah, ya. Bahkan membela, ya, mengorbankan harta dan juga nyawanya, bahkan keluarganya, demi membela Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tahu, ya, yang butuh itu bukan Allah, tapi yang butuh itu kita. Ini pendorong bagi kita para jemaah sekalian. Ya. Pikirkanlah atau jadikanlah pola pikir kita bahwa amalan itu adalah kebutuhan. Kalau kita butuh menjaga kita dari keburukan, maka jauhi dari perbuatan maksiat.
Ya, kalau kita butuh pertolongannya Allah, perlindungannya Allah, maka beramal soleh ya. Nah, dan menjaga sosial kita kepada orang sekitar, terutama kepada sesama saudaramu Muslim. Ya, nah inilah dorongan bagi seluruh kaum Muslim ya. Nah, dan ya apabila ya memberi setiap mereka kalian ya, memberi setiap manusia apa yang diminta. Nah, ketika ya seluruh manusia meminta pada satu waktu, ya meminta yang banyak pada satu tempat, itu pun tidak mengurangi ya kepemilikannya Allah Subhanahu Wa Taala sedikit pun, ya bahkan itu seakan-akan ya uh, tetesan air yang keluar dari ujung jarum, ya yang mana ya tetesan itu diambil dari lautan yang luas, ya nggak ada sedikit pun ya merugikan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan wahai hamba-hambaku, sesungguhnya itu adalah amal perbuatanmu yang akan kembali keuntungannya dan kerugiannya padamu. Maka siapapun yang mendapatkan kebaikan, hendaklah memuji Allah. Ya, karena tidak mungkin kebaikan yang kalian miliki itu kecuali dari kehendaknya Allah. Ya. Nah, bentuk dari pembuka rahmatnya Allah adalah seringnya kita memuji Allah. Bahkan ketika berdoa, kita dianjurkan atau disunahkan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala dahulu. Ya, ketika ingin disembuhkan, maka kita puji. Ya. Allahumma syafi, la syifa'un illa syifa'u. Sungguhnya Allah itu adalah Maha Penyembuh, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan Allah. Ya. Allahumma raziqin. Allah itu ya Maha Pemberi rezeki. Ya. Farzukna ya, bima ya, ta'iduna ya, maka ya berikanlah rezeki kepada kita ya dan seterusnya. Ya. Dan barang siapa yang mendapat keburukan, maka jangan menyalahkan orang lain, menyalahkan Allah apalagi ya, kecuali pada dirinya sendiri. Nah, jadi jangan sampai kita ya merasa terzolimi oleh Allah. Ya, kenapa Allah kok nggak takdirin saya begini dan begitu? Sesungguhnya keburukan kalian itu atas perbuatan kalian sendiri. Yang kalian itu nggak sadar. Kalau kalian menyebabkan diri kalian tercemplung kepada suatu perbuatan buruk, ya, apalagi bahkan sampai menzalimi orang lain. Nauzubillah min dzalik. Nah inilah ya para jamaah sekalian, ya, bagaimana bab ini ditutup dengan hadis yang panjang banyak renungan, ya, dengan perbuatan-perbuatan kita. Apakah dengan perbuatan kita sudah ikhlas, ya, atau masih kita, ya, ada rasa kurang puas dengan takdirnya Allah? Tanyakan kepada diri kita sendiri. Yang mana pertanyaan itu menjadi tolak ukur takwa kepada diri seorang hamba. Nah, maka jadikanlah ibadah dan juga doa kita sebagai kebutuhan primer kita. Ya, bagaikan makan dan juga minum. Ya, tidur dan juga mencari nafkah. Nah, itulah kebutuhan beribadah. Yang mana orang-orang, ya, banyak dari kaum muslimin bahkan memandang ibadah itu sebelah mata. Mereka dahulukan kebutuhan sekunder mereka daripada ibadah. Nauzubillah min dzalik. Nah, sampai hadis 490 para jamaah sekalian ada yang ingin ditanyakan? Cukup insya Allah. Insya Allah jelas Ustaz. Kalau sudah cukup ya, kita cukupkan pertemuan pagi hari ini sampai hadis 490 yang nanti kita akan lanjut ke bab yang berbeda. Ke bab selanjutnya yang kita lanjut insya Allah di pertemuan minggu depan. Insya Allah ya, pertemuan pagi hari ini ya menjadi ya amal jariah kita setelah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat amal soleh kita fi yaumil mizan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya. Amin. Barakallahu fikum ya para jamaah Barakallahu sekalian. fikum Ustaz. Barakallahu. Wayakum ya. Kita tutup dengan doa Jazakallah kafaratul khairan. majlis ya wayakum ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika Kawahma rabbana wa asyhadu an la bihamdika ilaha asyhadu illa an la anta ilaha astaghfiruka wa illa atubu anta ilaik. astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah khairan Ustaz.